Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun kamu berada. Nah, selamat datang aku ucapin kepada kalian di Legal Talks, tempat kita bincang-bincang hukum, tapi tetap dikemas dengan santai agar lebih berisi. Nah, pada hari ini kenalin, aku Rio Adrian yang akan memandu jalannya bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, namun Sobat Hukum, aku nggak sendirian hari ini, aku telah ditemani oleh teman aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cynthia yang akan menjadi teman Rio untuk memandu podcast kita kali ini. Jadi teman-teman, topik kita ini adalah yang pastinya menarik, penting, tapi agak sensitif. Itu adalah perjanjian pranikah. Iya, benar banget nih Sobat Hukum. Tapi sebelum itu, ya, penting bagi kita untuk mengetahui kenapa sih kok kita harus ya mengetahui tentang perjanjian pranikah ini ya Cynthia. Nah, kita ada bawa data sedikit nih Sobat Hukum. Kita ambil dari Direktori Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya kenapa kita penting untuk mengetahui tentang perjanjian pranikah? Itu berangkat dari banyaknya kasus perceraian di Indonesia Sobat Hukum. Nah, sepanjang 5 tahun terakhir, Kementerian Agama dan juga data dari BPS mencatat angka perceraian itu fluktuatif Sobat Hukum. Dia naik turun terus menerus. Namun puncaknya itu terdapat pada tahun 2022 sebanyak lebih dari 500.000 kasus Sobat Hukum. Banyak banget ya Cynthia ya. Nah, kalau datanya dipecah lagi di tiap pengadilan agama di beberapa kota besar di Indonesia juga menunjukkan hal serupa Sobat Hukum. Contohnya nih, di Makassar dan juga di Medan, per tahun 2023 itu lebih dari 2.000 lebih kasus perceraian. Nah, di kota besar seperti Jakarta sendiri ada lebih dari 178 kasus perceraian yang terjadi. That's why penting banget bagi kita untuk mengetahui nih perjanjian pranikah, karena sebenarnya dengan perjanjian pranikah ini juga bisa menjadi tindakan preventif sebenarnya supaya tidak terjadi perceraian itu ya Cynthia. Terus ini juga kan tuh perjanjian pranikah ini kan masih banyak orang yang salah paham tuh. Dimana mereka mengatakan tuh apa sih perjanjian pranikah? Kayak gak percaya aja sih sama pasangan sendiri. Padahal dari segi hukumnya ada hal yang harus dilindungi kan Rio? Iya benar banget. Nah karena itulah Sobat Hukum kami telah menghadirkan nih teman-teman kami. Ada di sini Bang Surya dan juga ada Kesa. Mungkin boleh saya dulu Sobat Hukum. Nah, jadi bagi Sobat Hukum yang belum tahu nih, Bang Surya dan juga Kak Kesa ini merupakan mahasiswa FKUSU dari Departemen Perdata. Jadi pasti udah lebih capable dan ngerti lah gitu ya isu-isu tentang hukum keperdataan ini. Udah daging semua kayaknya kita dengerin ya. Iya, benar banget sih ya. Oke, aku mau nanya nih untuk sama Bang Surya atau Kak Kesa, kita kulik dari dasarnya aja dulu ya. Ini aku mau nanya, apa sih perjanjian pranikah itu, terlebih dalam segi hukumnya, seperti apa perjanjian pranikah itu? Oke, kita lihat pertama secara hukum ya. Jadi di hukum Indonesia terkait perjanjian pranikah itu diatur pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur terkait dengan perkawinan. Intinya pasal ini menyebutkan bahwasanya pasangan yang menikah itu sebelum mereka melakukan pernikahan dapat membuat suatu perjanjian, itu disebut sebagai perjanjian pranikah. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, perjanjian pranikah itu tidak hanya dapat dibuat sebelum pernikahan, tapi juga dapat dibuat saat pernikahan sudah berlangsung. Misalnya nih teman-teman punya pasangan udah nikah di jalan pernikahan tiba-tiba kepikiran kayaknya kita bisa lah nih penting buat perjanjian pernikahan. Nah itu masih bisa teman-teman karena perjanjian pernikahan ini sifatnya fleksibel, dia tidak kaku ya. Nah, apalagi kalau misalnya udah dibikin perjanjian pernikahan tiba-tiba ternyata merasa ada kayaknya ada pasal yang kurang, kalau kayaknya kita nggak butuh lagi deh perjanjian pernikahan. Nah itu masih bisa, pasalnya masih bisa diubah, bahkan perjanjiannya masih bisa dicabut teman-teman. Asal apa? Ada kesepakatan dengan pasangan kita masing-masing gitu. Jadi benar ya, yang sebagaimana dikatakan Kak Kesa tadi, bahwa keberadaan dari perjanjian pranikah ini di samping memang tentunya ada pro dan kontra ya. Tentunya ada tujuan yang mendasari adanya perjanjian pranikah atau yang kita kenal dengan perjanjian perkawinan. Tujuan pertamanya itu adalah pemisahan harta kekayaan. Kita tahu sendiri, suami dan istri yang mengikatkan diri dalam perkawinan tentunya memiliki harta yang sifatnya bawaan dan harta bersama. Kita tahu kan harta bawaan itu harta yang diperoleh sebelum seorang itu mengikatkan diri dalam perkawinan. Ibadah ini Dio dan Cynthia ya. Nah misalnya menikah, Dio dari sebelum nikah itu dia udah bekerja keras, udah memiliki aset. Nah harta tersebut sifatnya bawaan. Sedangkan harta bersama itu yang telah bercampur setelah perkawinan berlangsung. Nah kita juga kan bukan seorang ahli yang bisa memprediksi pernikahan kita itu memang abadi sampai kita mati. Bisa saja pernikahan itu misalnya putus di tengah jalan atau muara akhirnya perceraian ya. Maka dari itu adanya perjanjian pranikah itu tujuan utama yang pertama adalah pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, pengaturan keuangan antara keluarga tersebut, dan tentunya perlindungan hukum antara para pihak.
Jadi seperti legal contract gitu ya sebelum menikah ya sebenarnya ya. Ya, kurang lebih yang betul, tapi dia sifatnya bukan seperti kontrak bisnis, namun kontrak yang diatur dalam kontrak kesepakatan mengenai akta bersama. Jadi agak rumit ya kalau misalnya terjadi sengketa atau hubungan yang nggak baik antara suami istri tersebut ya. Itu sebenarnya paling penting adalah buat perjanjian pranikah sih. Sekarang aku mau move dulu nih ke Kesa gitu. Nah, tapi aku ada highlight harta gitu ya, Kes, yang dibilang sama si Surya gitu. Nah, lantas apakah kalau seandainya kita tidak melakukan perjanjian pranikah gitu ya, apakah harta yang didapat selama perkawinan itu berlangsung, apakah otomatis itu menjadi harta bersama? Ya, mungkin bisa kepada Kesa atau Surya dulu. Baik, ya, terkait dengan akta bersama, kita mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku undang-undang perkawinan kita. Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelumnya berlaku di Undang-Undang BW kalau perdata ya. Sekarang kan dia udah ada undang-undang khusus di 1994, tepatnya pada pasal 35 dikatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan sifatnya menjadi harta bersama. Sebagai contoh yang tadi saya katakan, suami istri kita mengikatkan di dalam perkawinan, maka harta bawaan itu dikesampingkan, itu tetap milik setiap individu. Sedangkan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung, misalnya selama 25 tahun atau sampai kapanpun itu berlangsung, antara suami dan istri memiliki kekayaan atau penghasilan yang menjadi harta kekayaannya, itu tetap menyatu sebagai harta bersama. Percampuran harta terjadi antara suami dan istri. Yang penting setelah menikah ya mereka ya mengumpulkan harta. Dan dia tidak mengacu ke bahwa suami lebih banyak ini mencari uang atau istri lebih banyak mencari uang, lebih tepatnya suami memiliki hak, tidak. Kalau tetap harta bersama itu tetap kepemilikannya bersama, walaupun yang satu lebih banyak hartanya atau yang satu lagi lebih dikit hartanya, tetap sama. Oke, Kesa dan Surya, kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Ini lumayan rumit karena menyangkut tentang masyarakat langsung gitu. Jadi gini, selain memberikan manfaat yang banyak, ya perjanjian pranikah ini seperti adanya untuk mencegah perselisihan, tapi sebenarnya tetap ada gitu yang kontra dengan perjanjian pranikah ini. Argumennya itu berangkat dari mereka bilang, kenapa sih harus buat perjanjian pranikah gitu? Itu kan berarti menunjukkan ketidakpercayaan aku sama pasangan aku gitu. Nah, kalau dari sisi hukum, bagaimana dipandang? Kalau menurut saya nih ya, pandangan umum yang terjadi itu memang tidak bisa kita batasi, karena memang ada pandangan yang bersifat kontra dan pandangan yang bersifat pro. Balik lagi bagaimana mereka memandangi, mengamati, dan menganalisis kedudukan dari perjanjian pranikah ini. Namun jika ditanya dari pandangan saya dari segi hukum, keberadaan perjanjian pranikah ini justru memberikan perlindungan, keterbukaan dan keadilan bagi para pihak, yaitu suami istri yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Jadi tentunya kalau ada pandangan kontra yang menyatakan bahwa perjanjian pranikah itu hanya untuk keuntungan sepihak, bagi saya itu pandangan basic. Jadi gini saya katakannya, keberadaan perjanjian pranikah itu yang tadi saya katakan, kita bukan merupakan seorang ahli yang bisa memprediksi jadi usia perkawinan itu sampai bernikah akan abadi. Banyak sekarang kasus perceraian. Bahkan tadi yang sebelum pas pembukaan, saudara Dio kan ada bilang banyak data perceraian, data tuntutan harta bersama. Itu sebagai wujud nyata bahwa memang perceraian itu sekarang menjadi tantangan dalam kehidupan. Tentunya dengan adanya perjanjian pranikah ini meminimalisir resiko atau permasalahan dalam pernikahan. Salah satunya apa? Tuntutan harta. Sifat daripada harta bersama ini sebenarnya agak polemik dibilang. Kenapa? Kadang ada yang merasa bahwa dengan adanya perjanjian pranikah untuk memisahkan harta, kadang ada dasar menyatakan bahwa ini karena tidak percaya, padahal itu tidak. Dan segi hukumnya itu justru memberi perlindungan dan kepastian hukum serta mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul. Jika kita mengamati putusan dari Mahkamah Konstitusi, dia ada di putusan 69 pengujian Undang-Undang tahun 2015, tepatnya di situ dikatakan bahwa perjanjian pranikah itu dapat dilakukan sebelum, saat, bahkan setelah pernikahan atas dasar kesepakatan. Dari putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat kita lihat bahwa pemerintah sendiri melalui Mahkamah Konstitusi telah menjamin bahwa perjanjian pranikah ini telah ada dan diperluas, bahwa perjanjian pranikah itu bukan harus sebelum, bahkan bisa terjadi setelah perkawinan. Atas dasar apa? Kesepakatan itu tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1320 bahwa perdata ada syaratnya itu berupa kecakapan, sepakat, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika ini misalnya saya analogikan antara Mas Rio dengan Mbak Cynthia ini adalah pasangan suami istri. Setelah perkawinan membuat suatu perjanjian pranikah. Mas Rio ini bersikeras lah bahwa memang saya mau perjanjian pranikah untuk menghindari pemisahan apalah, ingin melakukan pemisahan harta. Sedangkan si Cynthia sebagai istri ini dia tidak mau dipisahi harta gitu, dia mau ya bercampur semua harta bawaan, harta bersama menjadi satu.
Nah, jika Mas Dio memang yang bersikeras ingin membuat perjanjian pernikah namun tidak ada kesepakatan dari bersama antara suami dan istri dan kalian berdua ini, perjanjian pernikah itu tidak berguna dan tidak berdasar menurut hukum. Sehingga pada dasarnya untuk membuat suatu perjanjian pernikah itu perlu yang namanya kesepakatan. Highlight ya, kesepakatan ya sobat hukum ya. Kalau dari Kesa bagaimana pandangannya? Oke, seperti yang dibilang oleh Bang Surya tadi, sebenarnya kita harus mengesampingkan bahwa perjanjian pernikah ini adalah bentuk ketidakpercayaan. Malah sebaliknya teman-teman, perjanjian pernikah ini adalah bentuk tanggung jawab kita pada pasangan kita, bentuk tanggung jawab terhadap pilihan yang kita pilih bersama. Jadi jadi ketika kita bikin perjanjian pernikah itu bukan berarti kita tidak cinta. Malah itu sebenarnya bentuk cinta terhadap pasangan kita. Kita untuk berjanji, untuk memisahkan harta, mengamankan harta kita bersama, untuk kalau seandainya kemudian hari terjadi permasalahan, agar apa? Kedua belah pihak, baik suami, istri itu tidak dirugikan teman-teman. Gitu. Jadi highlight itu ya, sobat hukum ya. Perjanjian pernikahan itu bukan bentuk tidak cinta, tapi itulah bentuk cinta. Bahwasanya kita itu mau bertanggung jawab kepada pasangan kita, gitu ya kakek saya. Betul sekali, Bang Ridho. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh dong gitu, Kesa dan juga Surya, kasih dong kayak closing statement atau mungkin pesan bagi sobat hukum kita yang sedang menonton sehari ini. Oke, pertama mungkin dari aku dulu ya. Jadi untuk teman-teman, mungkin nih ada nih mahasiswa seumuran kita yang udah punya pacar, udah ada tunangan, dan berniat nih setelah tamat dari fakultas mau melangsungkan pernikahan, jangan pernah takut untuk membuat suatu perjanjian pranikah. Jangan pernah menganggap perjanjian pranikah itu adalah bentuk tidak cinta pada pasangan kita. Itu penting sebenarnya untuk melindungi hak kita, hak pasangan kita, dan untuk harta bersama di kemudian hari. Saya melanjuti pesan dari Kak Kesa aja ini ya kan. Mulai dari sekarang kita harus tahu bahwa sebenarnya perjanjian pernikah itu bukan dibuat untuk menimbulkan stigma, tidak kepercayaan, tidak ada percaya ke suami istri. Tapi setidaknya perjanjian pernikah itu memiliki tujuan yang utama, yaitu memisahkan harta kekayaan, menghindari risiko yang tidak diinginkan dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana saya katakan tadi, kita bukan seorang ahli yang bisa memprediksi ikatan perkawinan kita akan berlangsung sampai kita meninggal dunia abadi. Maka dari itu jangan memandang bahwa ikatan perkawinan itu hanya kebahagiaan hari ini, tapi kita perlu memandang masa depan kita. Maka mulai dari sekarang lindungi diri kalian dengan hukum dan mulai sadari bahwa perjanjian pernikah merupakan perjanjian yang penting dalam ikatan perkawinan. Catat ya sobat hukum. Terima kasih banyak untuk Surya dan juga Kesa yang telah meluangkan waktunya ya berbincang-bincang bersama sobat hukum tentang perjanjian pernikahan ini. Sangat bermanfaat, sangat banyak juga insight yang kita dapatkan. Semoga kedepannya kita dapat bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan sehat selalu. Oke sobat hukum, sekian dulu episode pertama dari edisi perjanjian pranikah kali ini. Tapi stay tune terus karena selanjutnya akan ada episode 2 tentang perjanjian pranikah yang di dalamnya akan membahas lebih dalam lagi tentang perjanjian pranikah itu. Oke, jangan kemana-mana kalau begitu. Oke, kami sudahi dan sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Halo teman-teman Legal Talks, balik lagi nih bareng aku Yesika dan juga aku udah bawa 2 teman baru nih, ada Nadia dan juga Fahri. Nah, kita bakalan lanjutin lagi nih soal pembahasan yang udah rame banget kemarin soal perjanjian pranikah. Kalau di episode pertama kemarin kita udah ngomongin nih soal dasar-dasarnya, apa aja yang dimuat dalam perjanjian pranikah itu. Nah, kita nih bakalan ngomongin hal-hal yang lebih panas lagi di dalam pembicaraan kita hari ini. Sebelum kita masuk nih ke dalam pembicaraan, aku mau sapa-sapa dulu dong. Halo Nadia, halo Fahri, gimana kabarnya? Halo Yesika, alhamdulillah baik hari ini. Fahri gimana kabarnya? Baik kak, tapi kantong aja nggak baik tuh kak. Aduh, itu memang cakep. kayaknya permasalahan semua umat ya. Pasti. Oke nih, sebelum kita masuk ke kasus yang lebih dalam lagi, boleh dong kita ulas balik dikit nih ya Nat. Gimana sih sebenarnya soal kedudukan dan konteks hukumnya perjanjian pranikah ini nih? Mungkin teman-teman yang lain udah pada lupa kali ya. Boleh dong dijelasin lagi Nat. Oke, thank you banget nih Yesika untuk kesempatannya hari ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita telisik dari KUH Perdata, kita tuh bisa merujuk dari pasal 139 KUH Perdata, yang dimana dibilang kalau suami dan istri itu bisa keluar dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur harta bersama selama tidak
melangkahi susila dan ketertiban umum begitu. Nah, jadi kalau untuk perjanjian pranikah ini sebenarnya bisa kita buat sebelum pernikahan, sesudah pernikahan, tetapi bukan pada masa perceraian gitu ya Kak. Ya dong, benar. Nah, ini tuh sebenarnya udah diputus oleh MK di PUU nomor 69 ya Kak, tahun 2015 gitu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya fungsi utamanya itu sebagai perlindungan hukum terhadap harta benda sebenarnya. Jadi kayak ya kita bisa contohkan masing-masing, kayak misalnya salah satu yang punya harta, hasilnya nggak otomatis di kayak kayak nggak kasih harta benda bersama gitu. Oh gitu ya. Iya benar. Jadi ini sebenarnya perjanjian pernikahan itu penting banget buat perlindungan finansial nih ya, buat kedua belah pihak, baik itu istri ataupun suami gitu ya. Nah, sekarang kita bahas kasus yang lagi viral banget nih. Sekarang kita bakalan bahas nih soal artis juga yang nggak begitu lama banget lah ya perceraiannya. Itu ada Ari Wibowo dan juga Inge. Mungkin Fahri boleh dong ceritain ke kita gimana sih sebenarnya kasusnya, kok sampai kita bawa ini hari ini di Legal Talks kita. Boleh dong Fahri? Jadi secara singkatnya ya kan, pada tanggal 13 September tahun 2023 mereka itu bercerai. Nah, jadi si Inge ini meminta kayak aset gitulah, kayak aset nafkah nikah masa lalu lah kita bilang. Jadi nafkah nikah masa lalu itu 206 bulan. Dia meminta 1,03 miliar gitu. Tapi dia ditolak Hakim gitu. iya, ditolak hakim. Ditolaknya karena mereka tuh membuat perjanjian sebelum nikah. Jadi perjanjiannya itu kayak ya perjanjian pisah harta gitu Kak Jessica. Jadi ini berarti dia kayak, aku mau ngeklaim lagi dong hak nafkahmu yang 10 tahun sama kita menikah gitu ya. Nah, ya benar. Tapi aku potong. Tapi emang pada saat mereka menikah, Ari itu menafkahinya juga. Tapi nafkahnya itu secara terbatas. Jadi kayak secara terbatasnya itu kita bilang, nih, aku di Ari. Nah dia ingat, udah aku ngasih si Nadia ini kayak kartu kredit, tapi kartu kreditnya itu cuma ya terbatas gitu. Kayak limitnya tuh kecil lah kalau kita bilang. Gitu Kak Jessica. Oh, jadi ketika perceraian, dia tuh merasa kurang gitu ya. Betul. Dan pada akhirnya waktu perceraian ini juga oleh hakim juga diputuskan Inge itu bahkan gak dapat bagian apa-apa nih ya, gak ada main harta bersama yang dibagi gitu ya. Karena perjanjian itu tadi sih. Nah, iya. Wah, menarik banget nih. Jadi menurut kamu sendiri nih, Nat, apakah perjanjian pernikahan yang seperti itu tuh sah? Karena kan tadi kan aku udah bilang di awal nih kan, perjanjian pernikahan itu kan suatu perlindungan finansial nih buat keduanya. Coba dong, boleh sharing dari Ari. Oke, sebenarnya aku juga ikutin nih kasusnya Inge sama Ari. Nah, kalau dari yang aku baca-baca dari berita, katanya Ari itu buat perjanjian pernikahnya karena mau melindungi bisnisnya ya, Bang? Iya. Iya kan? Nah, jadi katanya dia Inge itu kalau misalnya nanti bisnisnya ada apa-apa, suatu saat misalnya banyak utang yang tidak bisa dibayar, katanya Inge itu tidak digunakan untuk membayar utang-utang bisnis tersebut. Nah, sebenarnya perjanjian pernikahnya itu sah aja sih Kak, karena kan kalau yang tadi saya udah bilang, pasal 139 KUH Perdata itu kan bilang kalau suami istri itu bisa melangkahi undang-undang untuk mengatur harta bersama mereka, asal tidak melangkahi susila dan ketertiban umum gitu. Dan di pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juga mengatakan hal yang sama. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita telisik lagi dari keadilan substantif di bawah kita, harusnya Ari itu dan Inge membuat perjanjian yang proporsional untuk mereka berdua. Misalnya di dalam klausul perjanjian tersebut terkait harta bersama yang dibagikan kedua belah pihak secara seimbang ketika bercerai gitu. Nah, jadinya si Inge itu tetap mendapatkan bagiannya walaupun dia tidak bekerja. Gitu. Karena kan sebenarnya di posisi ini Inge itu dilarang bekerja oleh suaminya. Oh, Setahu aku ya, selama aku ngikutin berita jadinya, Inge itu memang tidak memiliki penghasilan, semuanya itu bergantung ke Ari. Nah, dengan perjanjian pranikah yang kelihatannya lebih menguntungkan Ari, otomatis itu merugikan si Inge dong. Karena dia juga habis bergerak dulu untuk kehidupan, untuk membangun kehidupan baru. Modalnya ya. Modal Ya, benar-benar gitu sih Kak. Harusnya ya dalam membuat perjanjian itu tidak sekadar harta bersama doang, ada perjanjian yang memproporsionalkan hak mereka. Karena malah nanti jatuhnya jadi membebani, jadi nggak adil gitu ya buat salah satu pihaknya. Dalam kasus ini ya buat Ingenya gitu kan, awalnya memang niatnya baik gitu kali ya buat melindungi si usahanya si Ari Wibowo, tapi ternyata at the end of the day
ketika sesuatu yang tidak direncanakan, si perceraian yang tidak direncanakan ini, malah si Ingenya sendiri yang rugi gara-gara dia selama ini aku nggak kerja, terus aku minta nafkah yang selama ini mungkin kurang menurut dia, jadi nggak dapat apa-apa. Nah, aku mau balik lagi nih ke Nadia. Tadi kan kamu ada ngomongin soal perjanjian pernikah itu tuh nggak cuma bahas soal harta doang, pemisahan harta khususnya. Maksudnya gimana tuh, Nah? Boleh nggak jelasin lagi supaya kita lebih ngerti lagi nih? Oke, sebenarnya kan perjanjian pranikah ini banyak dikonsepsikan cuma untuk mengatur harta bersama dan harta bawaan. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu loh. Kamu bisa mengatur hal-hal yang lebih krusial di dalamnya. Misalnya gini, nanti Jessica menikah dengan suaminya, pasti ada dong hal-hal yang dibicarakan, banyak hal yang dibicarakan gitu. Dan Jessica mau membuat perjanjian pranikah. Oke, Jessica sudah mengatur terkait harta. Tetapi Jessica tuh bisa loh mengatur misalnya suami tidak mengizinkan Jessica bekerja, tapi Jessica pengen tetap bekerja. Akhirnya dengan kesepakatan kalian berdua, suami tetap mengizinkan dengan beberapa syarat, gitu kan. Nah itu bisa dikandikan dari perjanjian pranikah. Gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa diatur dalam perjanjian pranikah ini, di mana yang dibatasi oleh pasal 29 tadi Kak, dan pasal 139 yang tidak boleh bertentangan dengan persusilaan, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum gitu. Intinya hak dari tiap pihak harus seimbang dan proporsional, karena di undang-undang perkawinan juga ditegaskan kalau suami dan istri itu mempunyai hak yang sama sebenarnya. Menarik banget ya, ini berarti nggak cuma soal harta doang kayak yang aku udah jelasin di awal. Perlindungan finansial itu bukan cuma sekedar itu doang, tapi menjamin gimana keadilan bagi keduanya. Mungkin boleh balik lagi ke prinsip kalau perjanjian itu keduanya harus sepakat ya. Apa yang menjadi materi perjanjian itu harus sepakat bagi kedua belah pihak supaya nggak ada yang timpang nih salah satunya. Kayak tadi ada Wibowo dengan Inge, malah ada satu pihak yang dirugikan, harusnya win-win solution nih ya si perjanjian pranikah ini. Nah, jadi aku balik lagi nih ke Fahri, dari kasus Ari Wibowo dan juga Inge tadi itu apa sih pelajaran hukum yang bisa kita ambil? Nah, kita ini kan sama-sama mahasiswa hukum nih, boleh dong kita bahas dari hukumnya lagi nih. Gimana coba sampai? Ya sebenarnya aku cuma memberikan 3 poin aja ya. Yang pertama itu perjanjian pranikah itu sah dan penting ya. Tapi ya kita buat secara begini harus adil, jangan tak adil kayak tadi di Ari Wibowo tadi. Nah poin kedua itu ya kita jangan cuma fokus ke misalnya kayak tadi tentang aset. Nah karena kita harus memikirkan tentang kemanusiaan juga, jadi kayak tentang win-win solution lah kita bilang. Lalu poin yang ketiga itu sangat penting lah kita bilang kan, pasangannya itu harus memiliki konsultasi hukum kalau misalnya mereka membuat pranikah gitu, biar kayak yang ada win-win solution sebenarnya. Jadi aku sih itu. Menarik. Boleh Nadia? Betul sih, aku setuju dengan Bapak Fakri. Karena kan sebenarnya pada saat perjanjian pranikah ini dibuat, biasanya pasangan muda ya kan, masih romantisnya, masih kesemsemnya aja ya, kadang-kadang masih menganggap mungkin lah bercerai, mungkin lah ada masalah gitu. Padahal sebenarnya dalam membuat perjanjian pranikah nih teman-teman, kalian itu harus realistis, karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Jadi lebih baik kata orang sih mencegah daripada mengobati. Benar banget. Jadi ini pelajaran juga ya buat kita yang masih muda-muda kayak aku, karena dia, Bang Fahri yang sama-sama belum menikah nih, dan mungkin nanti akan menikah, kita nggak tahu ya umur berapa, pada saat keadaan ekonomi seperti apa, Indonesia seperti apa. Menurut aku penting banget sih. Tapi aku suka banget soal yang tadi dibilang kan dia kalau di perjanjian itu tuh nggak cuma modal cinta doang, nggak cuma modal keyakinan satu sama lain doang. Benar banget Bang. Tapi kita juga harus mikirin secara realistisnya nih. Kalau nanti yang A diatur, B nanti gimana ya? Aku adil nggak ya? Pasanganku adil nggak ya? Kita harus mikirin itu nggak sih? Karena pernikahan itu sampai tua. Betul banget. Kita nggak, orang menikah nggak bakalan mungkin dong mikir kayak, aduh 2 tahun lagi kita cerai ya. Nggak mungkin dong. Mungkin ada pacaran gitu. Bener, orang pacaran aja kan pasti pikirannya, aduh kita sampai nikah dong, sampai tua dong, pasti kan gitu. Jadi teman-teman ini bener-bener pembahasan yang keren banget nih. Kita udah di penghujung bahasan nih Kak. Kita udah bahas banyak ya, lumayan banyak, mulai dari gimana reviewnya soal dasar hukumnya, kita bisa belajar dari Ari Wibowo dan juga Inge, gimana sebenarnya pengaturan dari si perjanjian pranikah ini tuh harusnya seimbang antara kedua belah pihak gitu. Oke, thank you banget nih buat Kak Nadia dan juga Bang Fahri udah sharing-sharing banyak kita, sobat-sobat hukum Legal Talks. Kita udah sharing banyak banget nih soal si tadi dasar hukumnya dan juga kasus Ari Wibowo-nya. Pelajaran banget buat teman-teman kita sekalian. Atau mungkin di luar sana yang menonton ini mau menikah atau sudah menikah tapi belum bikin perjanjian pernikahan, tapi untuk yang sudah menyelesaikan pernikahan mungkin boleh jadi pelajaran aja ya. Mungkin sekian dari kita, thank you banget Kak Nadia, thank you banget Bang Fahri. Boleh lain kali kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin boleh salam perpisahan dulu nih sama teman-teman sobat hukum di luar sana. Thank you sobat hukum. Bye bye.